Kalau bertanya tentang apa yang terjadi hari ini gitu ya, ketika ada seorang yang dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai pemimpin umat Islam di Indonesia hari ini, padahal tidak ada mayoritas yang dianggap ulama hari ini yang menganggap orang tersebut, orang ini, gua nggak akan nyebutin nama juga istilah gitu ya, karena gua nggak mau dianggap jadi delik aja ini. Jadi tapi iya, orang yang dengar ini pasti tahu lah gitu siapa orangnya. Jadi iya, dianggap ulama padahal kita nggak pernah dengar dari siapapun ulama lain yang menganggap orang ini sebagai ulama. Juga tidak ada pengakuan dari siapapun, dari Sabang sampai Merauke secara mayoritas umat Islam yang memilih atau mengakui atau bahkan mendeklarasikan bahwa orang ini adalah pemimpin umat Islam di Indonesia juga bukan gitu. Kalau pimpinan atau pemimpin organisasi atau kelompok, iya. Ormas, iya. Tapi kalau umat Islam secara keseluruhan, gue pikir ini penggunaan yang nggak tepat ya gitu. Karena ya lo harus ya dipilih berarti kalau pemimpin itu sebagaimana presiden gitu ya. Tapi kita kan pemimpin udah jelas, kita punya presiden bukan dia gitu. Tentu yang jadi pertanyaan lu kan sebenarnya Islam ajarin kayak apa sih gitu. Gue mau kasih tahu bahwa secara umum nih, ini pola berpikir ya kita sebagai orang Islam harusnya, bahwa Islam itu mengajarkan segala hal yang penting bagi kehidupan manusia, baik secara individu maupun orang banyak, dari mulai apa ya, lahirnya atau kecilnya, dari mulai balik sampai dia wafat itu. Jadi apapun yang penting bagi manusia, Islam hadir di situ. Cuma kitanya mau belajar atau enggak gitu. Kitanya mau cari tahu apa enggak. Kalau kita nggak mau tahu, ya nggak akan pernah tahu. Jadi ada pembahasan atau pembelajaran di dalam Islam. Kan banyak tuh Islam ajarin banyak hal, ibadah, fikih gitu ya. Terus ya apapun lah, muamalah, ekonomi, politik juga diajarin walaupun nggak banyak porsinya. Nah, termasuk tentang bab, ibarat orang belajar nih, bab tentang rakyat menyikapi pemerintah secara umum atau secara khusus. Kalau secara umum ya sesuai apa yang ada di Al-Quran, taati Allah, taati Rasulnya, dan pemimpin di antara kalian. Nah, yang menjadi sulit atau banyak orang nggak tahu umat Islam ini nih, bab yang satu ini nih, bagaimana kita menyikapi pemerintah yang zolim. Ini lebih dari sekadar dianggap zolimnya, jadi udah zolimnya udah jelas nih bagaimana. Nah, ini yang banyak orang Islam nggak tahu, padahal sebelumnya gue kasih tahu dulu, ini itu perkara akidah. Akidah itu secara gampangnya ya bahasa Indonesia itu keyakinan. Termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang apa yang seharusnya diyakini kita sebagai orang Islam terhadap ajaran agama kita. Yang paling puncaknya adalah kan tentang konsep ketuhanan itu. Ya banyak aliran sesat di Islam itu yang salah di konsep ketuhanan, akidah tentang konsep ketuhanan. Nah, ada akidah yang lain, yaitu pemahaman yang dibahas selain konsep ketuhanan itu apa? Bagaimana sikap kita sebagai rakyat terhadap pemerintah yang zolim. Bukan lagi dianggap zolim, ini udah jelas zolim bahkan ya. Para ulama dari zaman ke zaman, kalau secara umum itu salafus soleh dari mulai sahabat Nabi, tabiin, tabiut tabiin sampai hari ini, itu mayoritasnya bahkan adalah satu suara, yaitu apa? Ketika kita menghadapi pemerintah, ini kata kunci, penguasa atau pemimpin
di suatu negeri atau kaum dan dia zolim, maka sebagai rakyatnya tidak lain dan tidak bukan adalah cuma satu sikapnya, yaitu apa? Sabar. Udah cukup. Kalau dengan penjelasan lengkapnya, yang lebih lengkapnya itu diam, bersabar, dan bertahan di dalam kesabaran itu sampai kapan? Sampai mati. Kalau di dalam hadis bahasanya sampai engkau bertemu dengan Allah. Ya tentu artinya mati kan begitu. Jadi kalau kita tidak punya daya dan upaya, artinya kita nggak punya otoritas, kita nggak punya kapasitas, artinya apa sih? Kita nggak punya akses. Tuh, ingat nih kata kuncinya, kita nggak punya akses untuk bertemu pemerintah, dalam hal ini misalkan presiden, atau kita nggak punya delegasi, nggak tahu harus kemana, kita juga bukan orang pemerintahan, kayak misalkan kita bukan menteri, bukan pegawainya menteri, kita juga kan sebenarnya ada namanya kan di Indonesia ini namanya apa? DPR kan, Dewan Perwakilan Rakyat, artinya dia mewakili rakyat untuk punya akses kepada pemerintah. Penengahnya kan DPR, dibilangnya wakil rakyat kan. Ya maka berarti orang yang punya otoritas ya orang-orang DPR itu. Nah kalau kitanya sebagai orang biasa bahkan tidak bisa menyentuh kepada DPR karena dia yang punya akses untuk kepada pemerintah menyuarakan suara rakyat kan begitu. Ya udah, sabar itu. Sabar dan bertahan di dalam kesabaran sampai kapan? Sampai mati. Nah tentu ini nggak masuk akal kan, kelihatannya nggak masuk logika kan, kelihatannya. Tapi ingat, dengarkan ini baik-baik hikmahnya apa. Kalau kita tidak bersabar, maka lawan katanya apa? Kita beraksi kan, bertindak. Apa yang dilakukan? Demo, unjuk rasa, protes, ngeluh. Puncaknya apa? Pemberontakan dan kudeta itu. Apakah dengan hal ini negara menjadi lebih baik? Tidak, 100% tidak. Apakah dengan begini kezoliman akan terhapus atau berkurang? Pun juga tidak, 99%. Lihat aja fakta sejarah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Mau dari kapan? Oke, setelah Indonesia merdeka, dari presiden pertama sampai hari ini. Kan demo nggak cuma sekarang doang kan, dulu-dulu juga ada demo. Coba lihat fakta sejarah. Puncaknya tahun 98 tuh kerusuhan. Coba. Setiap kali ada inisiasi yang tidak sesuai ajaran Islam yang sebenarnya, bahwa harusnya kita bersabar tapi malah take action, malah beraksi dengan cara ya itu tadi, protes, ngeluh, unjuk rasa, demo gitu kan, tindakannya itu demo. Coba lihat fakta sejarahnya, apakah negara semakin baik setelah itu? Tentu tidak. Siapa yang berani bilang Indonesia menjadi lebih baik hari ini? Enggak. Mau dibandingin negara lain juga enggak. Kita enggak jadi adidaya pada sumber daya alam melimpah ruah. Atau mau dari segi apa? Secara mandiri kita, negara kita gitu, mau dianggap lebih baik? Enggak juga. Kalaupun jadi lebih baik apakah karena demo? Ya enggak. Terus apa fungsinya demo? Apa fungsinya protes ngeluh kepada pemerintah? Itu. Kalau mereka zolim, itu urusannya mereka gitu. Makanya jadi orang Islam itu jangan seolah-olah nggak percaya hari kiamat, nggak percaya hari akhir, nggak percaya hari kebangkitan, nggak percaya hari pembalasan. Bukti nyata hidup ini nggak cuma di dunia doang, yaitu di akhirat, adanya hari akhirat. Ya banyak terjadinya ketidakadilan di dunia ini. Dengan kata lain apa? Banyaknya kezoliman. Jadi Islam itu punya porsi bahwa kalau lu mau bertindak ada caranya. Yaitu tadi, kalau lu nggak punya akses, ya udah sabar. Siapa yang punya akses, siapa yang menjadi bagian dari delegasi untuk sampai suaranya kepada pemerintah atau
ya apa yang siapapun yang dianggap pemerintah, entah itu siapa wakilnya, entah itu siapa lagi menterinya, ya udah silahkan bergerak sesuai kapasitasnya dan otoritasnya. Kalau kita cuma rakyat biasa, ya udah bersabar. Itu kalau orang berpendapat bahwa kita jangan diam dari kezoliman, pakai hukum yang lainnya dulu dong. Jelas kalau kita tidak mampu dengan tangan kita merubah keadaan, maka dengan mulut, lidah kita bersuara. Itu contoh para pendakwa, para asatid, para ustadz menasihati pemerintah. Itu juga berdua-dua di ruang tertutup, tidak dipublish. Tapi kalau mau pakai bahasa umum ketika ceramah dari mimbar ke mimbar, ya tentu pakainya dalil dan tidak menyudutkan bahwa oh yang dimaksud pemerintah kita nih yang dikritik, nggak begitu. Karena ketika ada keburukan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin kita, maka disampaikan dengan cara private, tidak dengan cara terbuka, karena itu akan mengundang fitnah, kebencian di hati masyarakat. Nah, ini aja banyak orang nggak paham, gitu. Jadi ngomong seenaknya aja. Padahal semuanya ada konteksnya, harus tepat ketika bertindak itu. Harusnya kan paham dong, mikir dulu sebelum ngomong, kan begitu kan. Kalau omongannya isi, omongannya benar, tetapi tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, ya udah jadinya salah, nggak jadi benar. Jadinya dosa, nggak jadi pahala, kan begitu. Jadi kita harus paham konteksnya satu itu. Nah, tapi gua nggak mau jauh-jauh ke sana. Pokoknya kita sebagai individu ya, sebagai individu nih, kita harus tahu itu bahwa kita itu harus sesuai tindakannya. Kalau kita nggak bisa apa-apa, ya udah, ya ikuti perintah Nabi itu, diam dan bersabar khusus ya. Nggak usah menggelar aksi ini, aksi itu, aduh turun ke jalan buat apa? Nggak ada hal yang lebih baik yang akan terjadi kecuali ya keburukan aja. Hikmahnya kan apa sih kita diminta untuk bersabar? Ya supaya tidak memunculkan mudorot yang lebih besar. Itu. Karena banyak hal yang dikorbankan atau dipertaruhkan ketika kita bertindak di luar kapasitas dan otoritas kita sebagai rakyat. Yaitu puncaknya nanti ujung-ujungnya kalau nggak kudeta atau nggak memberontak itu. Kalaupun nggak mengkudeta dan nggak memberontak, ya tetap aja apapun yang dia lakukan dengan demo, aksi ini, aksi itu, hanya akan memperkeruh suasana. Dan yang dipertaruhkan apa? Stabilitas negara, keamanan negara. Dan kalau keamanan negara yang terancam, ya udah chaosnya akan merata nanti. Dan itu yang diharapkan oleh musuh Islam. Sadar atau nggak sadar ya kelompok ini nih, yang sesat ini. Itu. Jadi makanya kita diminta untuk bersabar. Beda kapasitas ya ketika kita berhadapan dengan konteksnya dengan pemerintah gitu. Sekalipun bahkan pemerintah kita zolim dengan cara misalnya merampas harta kita gitu, karena kebijakannya gitu ya. Ya udah bersabar, kasih ya kasih. Bahkan nyawa kita dipertaruhkan karena terjadi fitnah, ya maka kita harus bersabar. Beda konteksnya ketika, nah ini aja banyak orang yang salah paham juga nih. Contoh. Ketika kita berhadapan dengan penjahat, kayak pencuri, apa perampok atau begal misalnya. Ketemu begal. Tujuannya kan untuk merampas harta kita kan. Tapi biasanya dengan cara ngilangin nyawa orang gitu. Berarti nyawa kita terancam. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kalau ada orang ingin mengambil harta kita, apa yang harus kita lakukan? Nabi menjawab, pertahankan. Maksudnya jangan dikasih gitu. Lalu bertanya lagi, kalau dia berusaha untuk membunuh kita, Nabi menjawab, bunuhlah dia. Lalu bertanya lagi, kalau kita yang mati, Nabi menjawab, mati syahid. Lalu bertanya lagi, kalau dia yang mati, Nabi menjawab, dia di neraka. Tuh. Dari hikmah ini kita bisa tahu bahwa nyawanya orang Islam, hartanya orang Islam, harga dirinya orang Islam
itu mulia. Tidaklah seorang muslim kita tahu keislamannya, muamalahnya, kecuali pertama nggak boleh ditumpahin darahnya, artinya nggak boleh dibunuh. Kedua, hartanya nggak boleh dirampas. Ketiga, harga dirinya nggak boleh dilecehkan atau dihinakan. Tapi untuk hal ini kenyataannya di masyarakat apa? Penakut. Kenapa takut mati, takut ini, takut itu. Akhirnya prinsipnya salah. Karena secara logika emang gak masuk akal juga ini. Sebagaimana yang tadi kita harus bersabar menghadapi pemerintah yang zolim bahkan ya. Karena gak masuk akal. Kenapa? Ya lebih penting nyawa lah daripada harta. Tapi hadis Nabi tadi menunjukkan bahwa seolah-olah harta lebih penting. Karena hilangnya nyawa kita kan sebabnya karena melindungi harta kita kan dari serangan atau dari rampasan orang jahat. Bahkan nyawa taruhannya iya. Itu karena tagline-nya sederhana, hidup mulia atau mati syahid. Ya, ini kan dua hal yang agak kontradiksi atau bahkan benar-benar kontradiksi menurut logika kita. Kok kita sama penjahat kayak seolah-olah lebih penting harta daripada nyawa kayak gampang banget gitu dikorbanin, padahal nggak dikorbanin. Terus kalau sama pemerintah kok malah justru kita diem. Nah itulah hukum Islam, standarnya itu dalil. Cara pemahami dalil pun juga ada dalilnya. Dan itu terekam melalui kitab-kitab para ulama dari waktu ke waktu sampai hari ini yang ulama masih hidup. Tulis kitab dipelajari, disyarah oleh ulama tersebut dan dibahas oleh para penuntut ilmu, yaitu asatid yang kita ambil ilmunya untuk kita, kepada kita sebagai orang awam. Dan ini selalu gue kasih tahu, standar agama kita itu ya dalil, bukan otak kita, bukan perasaan kita. Allah itu nggak minta pendapat lu, nggak melalui approval dari otak lu yang dangkal itu, enggak. Tidak juga perasaan lu. Terlalu banyak memang hal yang nggak masuk akal, hal yang bahkan dianggap melanggar HAM, kayak nggak berperasaan, bagian dari hukum Islam yang sebenarnya itu nilainya sempurna, kebaikan, cuma otak lo aja nggak nyampe kalau mau pakai bahasa kasar ya. Nah itulah namanya nilai kepatuhan, patuh taat terhadap ajaran agama Islam yang benar tentunya, pemahaman juga yang benar, bukan pemahaman menurut gua, pendapat saya. Lu siapa? Agama ini udah sempurna sepeninggal Nabi. Nggak ada ruang kreativitas, nggak ada ruang inovasi, nggak ada penambahan, apalagi pengurangan, penghilangan. Itu selalu gua katakan, kalau lu nggak mau patuh, kalau lu nggak mau taat sama ajaran agama, silakan jadi Tuhan, bikin universe sendiri, bikin aturan sendiri, keluar dari muka bumi ini. Kasarnya begitu. Emang lo mampu? Enggak kan? Ya udah patuh. Semua dalam bentuk hidayah, petunjuk, berdoa, minta sama Allah untuk diberi petunjuk, hidayah supaya paham ini ajaran Islam yang benar gimana. Masa caranya bersuci dari BAB dan BAK diajarin, prakteknya ada jelas, hadisnya jelas. Masa untuk urusan gitu aja diajarin, tapi untuk urusan pemerintahan gak diajarin? Pasti diajarin. Cuma lu mau tahu apa enggak? Lu mau belajar apa enggak? Kalaupun lu belajar, siapa yang lu ambil ilmunya? Belajar cuma dari satu guru, satu ustadz. Rata-rata, mohon maaf nih, orang awam yang entah bagaimana sampai detik ini gak dapat hidayah, sesat dan menyesatkan orang, wallahu alam ya. Tapi rata-rata polanya sama. Mereka yang sesat itu pasti gurunya sedikit, jadi referensinya nggak luas. Yang dia anggap itu benar pada sesat. Ketika yang benar disampaikan malah ditolak tuh. Berarti kan hidayah belum sampai. Mungkin ada banyak yang haram yang dia makan, nggak tahu kan. Selama kita tahu ajaran Islam yang sebenarnya, maka itulah Al-Furqan. Jadi kita bisa tahu pembeda. Dan ingat ya, kebenaran itu tidak ditandai dengan kuantitas atau banyaknya jumlah mengikut.
Jadi jangan lu pikir hanya karena oh dia punya pengikut yang banyak, punya massa yang banyak, terus itu dijadikan sebagai sumber kebenaran atau patokan kebenaran. Enggak sama sekali. Enggak. Bahkan kata Nabi, walaupun engkau dalam kesendirian, nah engkau itulah yang jamaah, al-jamaah. Kalau engkau di bawah kebenaran, berada di dalam kebenaran. Itu. Sesungguhnya justru mereka itu yang berada kesannya di dalam persatuan, justru sebenarnya hati mereka tercerai-berai. Cuma belum nampak aja. Bagaimana mungkin persatuan bisa terjadi di atas kebatilan? Akidahnya beda, manhajnya beda, ibadahnya beda-beda prinsipnya. Kalau masalah furu'iyah beda ya wajar lah. Itu emang fleksibilitas di dalam Islam. Tetapi kalau yang fundamentalnya berbeda terus mau disatuin, oh come on man. Nggak akan mungkin. Hak yang batil tercampur itu nggak akan mungkin. Kan udah jelas di Al-Quran dikasih tahu. Persatuan itu ya berada di atas kebenaran. Baru lo mikirin bersatu. Jangan mikirin dulu bersatu terus mau nyampur adukin semua kayak gado-gado. Ya nggak bisa begitu. Nah ini aja orang nggak banyak yang tahu gitu. Kalau mau inisiasinya persatuan, negara ini bersatu, persatuan, ya maka harus tahu yang benar yang mana. Baru masuk ke dalam barisan itu. Jangan nggak peduli satu sama lain. Asa bersatu, nggak bisa. Nggak bisa. Orang bersatu di atas perbedaan, nggak bisa. Perbedaan yang konteksnya benar dan salah, baik yang dan buruk, nggak bisa. Kalau bersatu di atas perbedaan, contoh, kita dari latar belakang suku yang berbeda, satu orang Banten, Sunda, satu orang Jawa, satu orang Betawi, Jakarta, dari Sabang sampai Merauke lah. Nah itu mah emang nggak apa-apa, karena kita nggak bisa milih kita lahir dari perut siapa kan. Berbagai macam suku, bahasa daerah, ya iya itu mah namanya profile, background. Ya kita nggak bisa milih kita lahir di mana. Itu perbedaan yang dari segi suku, ras, warna kulit. Ya memang itu namanya perbedaan, tapi bukan konteksnya itu benar dan salah, baik dan buruk, enggak. Masa kita berani bilang, oh orang Jakarta itu Betawi yang baik, yang salah selain Betawi, ya kan nggak bisa begitu dong, itu baru namanya rasis. Tapi perbedaan yang konteksnya benar dan salah, baik dan buruk, terus mau disatuin, ini nggak mungkin. Hak dan batil dicampur, nggak mungkin. Ini yang orang tuh nggak paham. Sehingga main asal persatuan-persatuan aja. Lihat dulu akidahnya udah bener belum, manhajnya udah bener belum. Itu sebagaimana ahlu sunnah nggak mungkin bisa bersatu dengan ahlul bid'ah. Ahli tauhid nggak mungkin bersatu dengan ahli syirik. Itu. So cara kita menyikapi pemerintah sebagai rakyat biasa gitu ya, rakyat jelata, udah boya bersabar. Sampai kapan? Sampai mati. Itu. Dan gue pendapat para ulama yang menyampaikan hikmah bahwa ya hikmahnya itu adalah kita bersabar ya sebagai kafarat, yaitu penebus dosa. Jika kita berada di dalam kondisi atau situasi saat kita sedang dipimpin oleh orang yang zolim, itu perkara mencegah kezoliman ya tetap ada caranya sesuai kapasitas, sesuai otoritas. Ya kalau lo nggak bisa apa-apa, udah ingkari dalam hati bahwa yang dilakukan pemerintah, kebijakannya atau aturannya dan lain sebagainya, jika tidak sama dengan Islam, tidak menurut syariat Islam, ya udah diam aja. Lo bisa bertindak dengan tangan lo, karena lo pejabat gitu, bukan berarti nggak bisa kan dengan tangan. Oke, kita dengan mulut bisa nggak bisa, karena kita bukan siapa-siapa, bukan ulama, apalagi bukan orang alim, bukan ustadz, bukan pendakwah gitu. Itu juga ada caranya ngomong kepada publik. Nggak mampu begitu, ya udah ingkari dengan hati, udah. Ingat ya, bertakwa semampunya. Satu,
Kedua, kalau lu melakukan di luar kapasitas lu, ya udah pasti buruk yang terjadi. Walaupun niatnya baik, iya, walaupun niatnya baik. Dan selalu gue kasih tahu, niat baik aja nggak cukup, tetapi juga harus dengan cara yang benar. Tuh. Jika hasilnya nggak sesuai, tetap itu harus bersabar, karena bisa jadi Allah uji kita di situ gitu. Ujian kan macam-macam, datangnya dia bisa dari mana aja. Ya, mudah-mudahan Indonesia aman, stabilitas negara, keamanan negara terjamin. Kita doakan pemerintah kita bijak dan bersabar menghadapi golongan yang satu ini, yang mereka hanya menang di masa. Dan semoga pemerintah bisa memotivasi masyarakatnya untuk mengikut mereka satu suara untuk tetap aman, damai, nyaman, damai, tidak rusuh, tidak bikin ribut, tidak bikin resah masyarakat yang lain, warga yang lain. Karena ingat, yang mereka anggap dia itu pemimpin umat Islam Indonesia, bukan. Kita punya pemimpin yang sah,